Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Semoga damai Kristus mengisi hati kita hari ini dengan sukacita. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin membagikan pekabaran firman Tuhan yang saya beri judul Mata yang Memandang Keselamatan. Tetapi sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan pesan daripada Tuhan. Karuniakan kami pemahaman yang benar tentang pesan-Mu. Karuniakan kami pengertian yang benar tentang kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan tuntun kami Tuhan untuk menghidupkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang menjadi renungan kita saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Lukas pasal 2 ayat 29 sampai ayat 32, firman Tuhan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Pada usia 8 hari, Yesus telah disunat untuk menuruti Taurat Perjanjian. Sekarang Dia harus diserahkan kepada Tuhan sebagai anak sulung. Orang-orang Yahudi menebus atau membeli kembali anak laki-laki sulung seharga 5 sikal, kurang lebih gaji 5 hari. Peraturan Lewi menetapkan ketidaktahiran seorang ibu yang melahirkan seorang anak laki-laki adalah 40 hari, lalu perempuan itu harus menampakkan diri bait suci untuk ditahirkan dan anak itu kemudian diserahkan kepada Tuhan. Kira-kira 40 hari sesudah Kristus lahir, Yusuf dan Maria membawa Dia ke Yerusalem untuk mempersembahkan Dia kepada Tuhan serta untuk mempersembahkan korban. Sebagai persembahan korban, hukum Taurat meminta seekor anak domba yang berumur setahun untuk korban bakaran dan seekor anak merpati atau terkukur untuk korban karena dosa. Jika sekiranya Yusuf dan Maria orang kaya, maka mereka akan membawa seekor domba jantan sebagai persembahan. Tetapi gantinya mereka hanya membawa 2 ekor burung merpati, seekor untuk korban bakaran dan seekor lagi untuk korban karena dosa. Masuk ke bait suci dengan persembahan mereka yang sangat kecil, memakai pakaian petani yang sederhana. Pasangan itu menyerahkan bayinya kepada imam. Imam itu menggendong bayi tersebut dan membawanya di depan mezbah. Bagi imam yang melayani waktu itu, upacara menyerahkan anak-anak bayi adalah suatu peristiwa yang biasa saja. Dari hari ke hari imam menerima uang tebusan bila mana anak-anak bayi itu diserahkan kepada Tuhan. Dari hari ke hari ia bekerja menurut acara kerjanya setiap hari, memberikan hanya sedikit perhatian kepada orang tua atau anak-anak. Kecuali imam itu melihat tanda-tanda kekayaan atau kedudukan tinggi di pihak orang tua anak tersebut, imam itu akan memberikan perhatian yang lebih kepada orang tua itu. Yusuf dan Maria adalah orang miskin. Maka ketika mereka datang dengan anaknya itu, imam melihat hanya seorang laki-laki dan perempuan yang berpakaian seperti orang Galilea dan dengan pakaian yang paling sederhana. Tidak ada satupun di dalam rupa mereka yang menarik perhatian, dan mereka hanya mempersembahkan persembahan yang hanya boleh dipersembahkan oleh golongan yang tidak mampu. Imam tersebut melaksanakan upacara pekerjaannya yang resmi. Dia memangku bayi yang mungil tersebut. Dia memangku di pangkuannya dan meletakkannya di hadapan mezbah. Sesudah mengembalikannya kepada ibunya, didaftarkannya lah namanya, yaitu Yesus, di dalam daftar anak-anak sulung.
Mengomentari pelayanan yang diberikan oleh imam kepada bayi Yesus pada waktu itu, Ellen G. White, seorang penulis Kristen dan ahli teologi dari Gereja Misioner ke-7, di dalam bukunya The Desire of Ages halaman 55, dia berkata, ia, imam, pada waktu itu sama sekali tidak menyangka sementara anak bayi itu terletak di pangkuannya bahwa ialah Maha Besar surga, Raja kemuliaan. Imam itu tidak memikirkan bahwa anak bayi inilah dia yang telah ditulis oleh Musa. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ulangan pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-15. Tidak terpikirkan oleh imam tersebut bahwa bayi inilah dia yang kemuliaannya Musa telah memohon untuk melihatnya. Oknum yang lebih besar daripada Musa saat ini terletak di pangkuan imam tersebut, tetapi imam itu tidak melihat dan tidak merasakannya. Sebuah pelajaran berharga yang bisa kita temukan dari imam ini adalah bahwa mata yang sudah dibutakan oleh keuntungan-keuntungan duniawi, mata yang sudah dibutakan oleh kesenangan-kesenangan duniawi, tidak akan sanggup melihat terang keselamatan sekalipun keselamatan itu sudah terletak di pangkuannya. Mata yang hanya melihat kepada kemegahan dunia telah menuntun pemimpin agama itu tidak merasakan dan tidak melihat keselamatan dari bayi yang ajaib yang sementara dia gendong oleh karena bayi tersebut hanya berasal dari keluarga yang miskin. Sementara itu di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan berkata kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Waktu Simeon masuk ke dalam Ka'bah, dilihatnyalah satu keluarga yang sedang menyerahkan anak sulungnya kepada imam. Keadaan mereka menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang miskin. Tetapi pada saat dia maju dan memandang bayi yang kecil itu, Roh Kudus memberikan kesan kepadanya bahwa bayi itu adalah bayi yang istimewa. Hatinya tergerak dengan amat sangat bahwa anak bayi yang tengah diserahkan kepada Tuhan itu ialah penghiburan Israel, seorang yang selama ini dia sangat rindu untuk melihatnya. Bayi itu telah dikembalikan oleh imam kepada Maria ibunya. Tetapi Simeon mengambil bayi tersebut dan meletakkan di pangkuannya. Dan dengan kegembiraan yang memenuhi jiwanya, dia mengangkat anak itu di hadapan Tuhan sambil berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Satu pelajaran berharga yang kita bisa temukan, yang kita bisa ambil dari pengalaman kehidupan Simeon, bahwa mereka yang kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, yang jiwanya selalu berharap kepada janji-janji Tuhan melalui firman-Nya, akan memandang terang keselamatan Tuhan di pangkuan mereka. Pertanyaan bagi kita, pandangan siapakah yang kita miliki saat ini? Apakah pandangan imam, pemimpin agama yang dibutakan oleh kesenangan dunia? Ataukah pandangan Simeon, sebuah pandangan iman pada janji-janji keselamatan yang Tuhan akan karuniakan kepada umatnya?
Semoga kita boleh memiliki pandangan Simeon, sehingga kita boleh melihat keselamatan yang berasal daripada Tuhan di pangkuan kita masing-masing. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Engkau diberkati.